Bu. Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema What's the matter with me? Atau ada apa dengan saya? Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu. Ada kesaksian yang masuk dari Bapak Kamajaya Jakarta. Demikian saya bacakan. Shalom Pak Lukas, saya mau buat kesaksian yaitu tanggal 24 September 2023 saat Hari Raya Yom Kippur 5784. Saya mau persiapan ibadah jam 6 sore. Tiba-tiba kaki lutut sebelah kanan sakit yang sangat luar biasa, terasa tertusuk, sangat sakit sekali. Saya hampir jatuh, kakinya sangat sakit, tidak ada tenaga. Posisi duduk di kursi dekat meja, tangan menahan badan hampir jatuh karena sakit. Sebelah kanannya sangat luar biasa. Jam 6 sore mulai ibadah, saya paksakan harus beribadah walaupun sakit sekali. Terus ingat pesan ucapan Pak Lukas pernah bilang, katakan kakiku aku sayang kamu. Kita masih berjuang hidup, bekerja, apalagi sekarang kita lagi beribadah Hari Raya Yom Kippur, disertai puasa 25 jam. Kakiku sehat, ya sampai kita menerima berkat rohani dari Bapak Gembala Pak Lukas. Saya percaya melalui doa berkat rohani menjadi berkat. Setelah selesai beribadah, masih bergumul dengan sakit kaki yang sangat disertai doa puasa 25 jam. Malam tidur tidak bisa karena kaki sangat sakit. Pas mau buka puasa sebelum minum dan makan, saya berdoa, Bapak Yahweh, saya mengucap syukur sampai mau buka 25 jam, walaupun berat bergumul kaki saya, sakit serta puasa ini. Tolong Bapak Yahweh pakailah air ini dan makanan untuk kesembuhan penyakit saya ini. Dalam nama Bapak Yahweh, dalam Tuhan Yesus HaMashiach, dan dalam Roh Kudus. Disembuhkan. Amin. Terus karena saya sudah kelelahan, saya paksakan tidur jam 11 malam. Saya medusin tidur. Saya berdoa lagi, mengucap syukur. Saya katakan saya sudah sehat. Akhir mau bangun, dari tidur saya berdiri, kaki saya sudah tidak terasa sakit. Disembuhkan oleh Bapak Yahweh sampai hari ini. Hari Selasa benar-benar sembuh kaki saya. Begitulah kesaksian saya Pak Lukas. Terima kasih doanya Bapak Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMashiach memberkati pelayanannya. Haleluya, amin. Terus masih ada satu lagi kesaksian nih. Pas bareng mujizat kesembuhan, serta surat tanah sertifikat saya yang sudah 4 tahun lamanya tidak selesai-selesai. Hari itu, hari Selasa jam 3 ada kabar dari kantor BPN, surat tanah saya sudah jadi, saya pakai hukum loa, diafirmasikan setiap hari. Saya berdoa Bapak Yahweh terima kasih surat sertifikat tanah atas nama Kamajaya, saya sudah miliki. Terjadilah hari ini, hari Selasa, jam 3 sore tanggal 26 September, sangat luar biasa pertolongan Bapak Yahweh, terjadi mujizat yang luar biasa. Begitulah kesaksian saya, doa berkat dan pelayanannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, Bapak Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMashiach,
dan dalam Roh Kudus memberkati Pak Lukas dan seluruh keluarga Kehilat Aleph Tau. Haleluya, amin. Ya, itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Sekarang kita akan mempelajari atau merenungkan tentang materi saya yang judulnya Ada Apa Dengan Saya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang terjadi dalam hidup saya? Saya paling suka kalau saya berbincang-bincang, kadangkala ada satu kalimat yang saya bisa pergunakan untuk tema atau judul suatu materi. Pertanyaannya adalah, ada apa sih dengan saya ini? Lalu saya tanya, kenapa? Emangnya ada apa? Saat ini saya sedang bingung, Pak Lukas. Lah apa yang dibingungkan? Dia katakan bahwa saya itu sudah melakukan hukum Loa, kok tidak membawa hasil? Lalu saya tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Dia jawab, saya berdoa, itu pasti. Saya juga berpuasa. Saya berpikir positif. Saya juga selalu mengucapkan afirmasi. Bahkan saya menulis 55 kali 5. Dan saya pun juga membenahi sikap hati. Menjauhkan diri dari kepahitan, kebencian, dendam, menghakimi masa lalu yang buruk dan lain-lain. Saya pun bahkan sudah meditasi. Lalu sebetulnya ada apa dengan hidup saya? Bapak Ibu yang terkasih, di sini dia minta ditunjukkan apa sebetulnya kekurangannya. Dari apa yang dia sampaikan, saya jadi teringat dengan seorang nabi yang bernama Nabi Habakuk. Habakuk ini juga pernah membuat sebuah pertanyaan yang sama. Dan kali ini kenapa Habakuk itu bertanya? Karena yang dia lihat hanyalah penderitaan, hukum terasa terbalik, dan seolah-olah Tuhan itu hanya berpangku tangan. Saya akan bacakan di dalam kitab Habakuk 1 ayat 2-4. Demikian bunyinya. Sampai kapan ya Yahweh aku menjerit minta pertolongan, tetapi engkau tidak mau mendengar. Aku berteriak kepadamu kekejaman, tetapi engkau tidak menyelamatkan. Mengapa engkau membuat aku melihat kejahatan? Dan mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kekacauan? Kehancuran dan kekejaman ada di hadapanku. Perselisihan terjadi dan perkelahian pun merajalela. Sebab itu, hukum menjadi tidak berlaku lagi, dan keadilan tidak akan pernah muncul sampai kapanpun. Karena orang jahat menjerat orang benar. Oleh sebab itu, muncullah keadilan yang menyesatkan. Nah, ini adalah keluhan dari Nabi Habakuk. Saudara yang terkasih, saya waktu itu sempat merenung, lah iya ya, jangankan ke orang ini, lah nabi saja yang katanya dekat sama Tuhan bisa sampai mengeluh. Karena yang dia lihat setiap hari adalah ketidakadilan. Yang dia lihat seolah-olah keburukan muncul. Dan itu membuat Nabi Habakuk bertanya, di manakah sebetulnya Tuhan itu? Sama seperti orang yang bertanya kepada saya,
Saya sudah melakukan banyak hal. Saya bahkan mempraktekkan hukum Loa. Dan saya meyakini bahwa saya pasti mendapat. Dan saya pun sudah mendapat. Itu yang ada di pikiran saya. Tetapi yang terjadi tekanan demi tekanan terus-menerus. Khususnya tekanan perekonomian. Saya dan istri menjadi kebingungan karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat sekali waktu saudara ditanya, apa yang akan saudara jawab ketika orang-orang itu sudah mengatakan seperti yang tadi saya sampaikan, doa sudah, bahkan doa puasa, berpikir positif dia lakukan, mengucap syukur, mengucapkan afirmasi, melakukan 5 kali 5, bahkan membenahi hidup, ya, menjauhkan dari kepahitan, kebencian, dendam, menghakimi masa lalu yang buruk dan lain-lain, bahkan meditasi. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar yang dia hadapi. Saudara yang terkasih, di manakah sebetulnya kekurangannya? Makanya pertanyaan what's the matter with me itu bisa terjadi. Bahkan barangkali ada di antara kita yang juga bertanya seperti itu. Apa sebetulnya yang terjadi dengan hidup kita? Bapak Ibu yang terkasih, saya lalu membuat sebuah analisa dari apa yang dia ucapkan. Saya menemukan beberapa hal yang saya pikir cukup penting yang bisa saya bagikan pada malam ini. Karena bisa jadi orang yang mengalami itu bukan hanya satu orang yang laporan ke saya atau memberitahu kepada saya, tetapi bisa saja ada orang-orang lain yang mengalami hal yang sama. Nah, saya mencoba untuk memberikan sebuah jawaban yang perlu kita coba untuk lihat apakah ada di dalam diri kita yang mengalami kesulitan, mengalami tekanan yang ada yang seperti orang ini alami. Saya menemukan beberapa hal yang saya pikir saya bisa bagikan pada malam ini. Yang pertama adalah semua sudah dilakukan, tetapi bagaimana dengan mental orang kaya? Sekalipun belum kaya secara fisik, tetapi memiliki mental orang kaya itu penting sekali. Saya pernah berbincang-bincang dengan orang itu, dan saya katakan, kamu tahu nggak kalau orang kaya itu kesibukannya bertambah? Dia bilang, saya tahu. Pernah nggak kamu mempersiapkan hati? Karena kamu akan berurusan dengan banyak sekali tantangan. Yang pertama adalah, saya mau tanya, pernahkah kamu berurusan dengan pajak? Tidak, Pak. Ya karena penghasilanmu kecil, saya katakan. Tetapi ketika engkau menjadi kaya, engkau akan berurusan dengan dunia perpajakan. Mau nggak kamu direpotin orang lain? Pernah nggak kamu direpotin? Pernah, Pak, katanya. Orang utang sama saya, dan saya bingung saya harus jawab bagaimana. Sedang saya sendiri masih berkekurangan. Nah, terus bagaimana dengan kondisi keadaan hatimu ketika engkau didatangi oleh orang-orang yang seperti itu? Ya saya ya rodok jengkel juga, katanya. Kenapa jengkel?
Ya karena orangnya itu tidak mau tahu, Pak, katanya. Memang benar, saudara. Banyak sekali orang-orang yang mendesak, minta ditolongin, tapi begitu diberi pemahaman, maaf ya saya belum ada, yang terjadi orangnya malah ngamuk. Nah, saya katakan kamu memang harus siap. Siap untuk dimaki-maki orang, karena kalau kamu nanti jadi orang kaya, maka akan banyak orang yang mendekati kamu, minta bantuan. Jadi kamu harus siap, mau nggak kamu direpotin orang? Nah di situ dia mulai terdiam. Saya katakan bahwa kalau mentalmu kuat, bayangkan saja kamu punya duit banyak, orang pasti minta tolong sama kamu, masa kamu mau tutup mata? Ya iya sih, tapi saya sekarang ini agak jengkel. Ya karena yang ada di pikiranmu, kamu nggak punya duit. Walaupun demikian, kamu kan bisa dong bicara dengan alasan yang masuk logika, karena memang kamu belum bisa, belum punya kemampuan untuk membantu orang itu. Nah, kamu harus mulai siap. Itulah mental orang kaya. Karena kalau saya perhatikan, saudara, ini yang terjadi di luar sana. Ketika dia miskin, orang tidak mau menganggap. Tetapi ketika dia kaya, banyak orang yang mengaku familinya. Saya dulu teringat ada seseorang, tahun berapa, sudah lama sekali, yang memenangkan judi porkas kalau tidak salah, dapat 1 miliar. Dan ketika diumumkan di koran, maka yang terjadi banyak orang yang ngaku familinya. Dan dia datang pada minta-minta, saudara. Sampai akhirnya orang ini jadi bangkrut luar biasa. Karena bukan cuma ada orang yang meminta, tetapi juga orang yang menipu. Nah, saya katakan ketika orang dalam keadaan miskin mendapatkan uang sebanyak apapun, kalau mentalnya tidak dipersiapkan, berapapun uang yang didapat, seberapa besar kekayaan yang dia miliki, pasti akan habis. Jadi kita harus punya mental orang kaya. Dan mental orang kaya yang masih saya masukkan di sini adalah hidup untuk masa depan, bukan masa lalu. Hidup untuk masa depan artinya pandangan, visi, dan impiannya selalu mengarah kepada keberhasilan. Saya berharap Bapak Ibu bisa mencerna apa yang saya sampaikan ini. Karena memiliki mental atau mengubah mental itu tidak seperti orang membalik telapak tangan begitu mudah, tidak. Apalagi mental yang sudah menjadi suatu karakter, itu mengubahnya sangat sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, saya sempat mempelajari, saudara, bagaimanakah mental orang kaya dan mental orang miskin. Kalau mental orang miskin itu takut perubahan. Sementara orang kaya, begitu terjadi perubahan, dia berusaha untuk beradaptasi. Itu bedanya di situ. Saya ambil contoh saja. Kita sering melihat buruh-buruh yang demo di jalan-jalan. Ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan baru yang dirasa merugikan buruh, maka kaum buruh ini melakukan demo besar-besaran.
Bahkan bila perlu dia pengaruhi orang-orang lain agar ikut demo. Dan di situ dipasanglah spanduk dengan tulisan wong cilik. Itu artinya orang tersebut belum siap untuk menerima perubahan. Tetapi seorang yang memiliki mental orang kaya, perubahan seburuk apapun, dia akan mencoba untuk beradaptasi dengan hal-hal itu. Bahkan dia akan memiliki gaya berpikir mengatasi kesulitan itu seperti apa. Saya ambil contoh, adanya Videotron seperti ini, saudara. Itu karena adanya inovasi. Dulu belum ada overhead projector, itu belum ada. Paling-paling overhead projectornya ya pakai lampu biasa, pakainya plastik yang ditaruh di atas, disorotkan di tembok. Itu overhead projectornya. Saya masih ingat dulu saya punya mereknya Elmo. Namun sebelumnya saya bikin sendiri pakai lampu mobil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dengan berjalannya waktu, orang yang mengalami kesulitan untuk menerangkan presentasi, dia mulai berpikir bagaimana caranya supaya jangan pakai overhead projector, karena itu cuman hanya gambar kartun biasa. Lalu dimunculkannya lah overhead projector yang menggunakan LCD, sehingga komputer bisa masuk. Tetapi sekarang kesulitannya adalah ketika suasana ruangan ini terang, maka gambarnya jadi burek, nggak kelihatan. Orang berpikir lagi, bagaimana caranya? Lalu muncullah Videotron seperti ini, saudara. Ada inovasi yang naik terus. Segala kesulitan diatasi, kesulitan diatasi. Itulah orang yang mau beradaptasi. Bukannya kesulitan dihindari atau melarikan diri. Tidak, dia akan hadapi segala kesulitan tersebut. Nah, itu adalah saya katakan mental orang kaya. Kalau orang miskin dia takut perubahan. Ada perubahan sedikit mengeluh. Ada perubahan sedikit ngomel. Ada perubahan sedikit dia protes. Nah, sekarang dari poin ini perlu kita pertanyakan. Bisa jadi hukum loa kita nggak jalan karena mental kita belum disiapkan. Ibarat seperti saudara ingin punya mobil, tapi saudara nggak punya garasi. Siapkan dulu garasinya. Baru nanti Tuhan berikan mobilnya, kan begitu. Kemudian yang kedua, saya katakan, orang yang bermental miskin akan berkata, kekayaan itu sumber kejahatan. Jadi yang dilihat itu orang kaya itu jahat. Lah bagaimana dia bisa jadi kaya kalau dia berpikir bahwa kekayaan itu sebuah kejahatan. Cinta uang adalah kejahatan. Padahal kalau kita mau merenung sebetulnya semua manusia di atas muka bumi ini cinta uang. Ayo buktikan. Betul nggak Bapak Ibu? Semua orang di atas muka bumi pasti cinta uang. Buktinya kalau tidak ada uang nangis dia. Tidak ada uang ngomel-ngomel. Tidak ada uang dirindukan duitnya. Betul nggak? Artinya cinta uang. Cuman yang dilarang itu cara mencintai uangnya itu loh. Saya sudah menyampaikan
secara panjang lebar dan saya tidak akan bahas lagi. Silahkan lihat di materi saya, judulnya Siapa Mau Uang. Ya, jadi materi ini menyingkapkan bahwa sebetulnya semua manusia itu cinta uang. Termasuk para rohaniwan. Jadi nggak perlu munafik. Semua orang cinta uang. Cuman cara mengambilnya yang seperti apa. Orang miskin berkata kekayaan itu sumber kejahatan. Tetapi orang kaya berkata kekayaan itu sangat indah karena bisa membantu banyak orang. Orang yang kaya dia bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Ketika sakit dia bisa beli obat. Ketika dia pingin sekali waktu bepergian, dia bisa bepergian. Tapi kalau orang nggak punya uang, mana bisa dia bepergian? Nggak bisa, saudara. Jadi, milikilah mental orang kaya, ciptakan hidup yang bermakna. Ciptakan hidup yang bertujuan dan memberikan kebahagiaan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi orang lain. Itu yang pertama, saudara-saudara. Sekarang kita lihat yang kedua. Mengubah penampilan akan mengubah energi dan aura kehidupan. Kalau saudara lihat di ujung sebelah kiri, ini adalah anak-anak punk, ya. Anak-anak punk, dan kita harus tahu, saudara, memang anak-anak punk ini tidak melakukan kriminal, ya, sekali lagi tidak melakukan kriminal, tetapi energi kekayaan itu tidak ada. Sebetulnya anak-anak punk ini dimulai di London sebagai gerakan perlawanan terhadap gaya hidup mewah di era 80-an. Jadi hidup semau gue, rambutnya dicat warna-warni. Saya berpikir ya, apa ada cewek-cewek yang suka dengan orang yang macam begitu ya saudara? Ada nggak kira-kira? Ada, tapi ya sesama pang saudara. Podo wae miskinnya, ya. Tapi kalau cewek-cewek yang normal melihat kayak begitu, wah no, ya, nggak mau saudara. Tapi dengan mengubah penampilan, maka menentukan kehidupanmu di masa yang akan datang. Saudara lihat di sebelah kanan, auranya akan sangat berbeda sekali. Kalau saudara peka, saudara melihat gambar ini, sudah akan nampak ada dua aura yang terbalik, saudara. Nah, ini kan gaya hidup yang kumuh. Begitu juga, saya ambil kalimat kata kumuh. Kumuh itu adalah identik dari kemiskinan. Coba saja saudara pergi ke bantaran sungai di Jakarta. Banyak sekali orang-orang yang hidup di wilayah yang sangat kumuh. Betul Bapak Ibu? Tapi coba saudara pergi ke tempat-tempat orang kaya. Rumahnya rapi, bersih. Makanya saya katakan, kalau rumah saudara kumuh, maka energi kemiskinan akan menyeruak dalam hidup saudara. Saya kadangkala kalau besok melihat ke rumah jemaat, saya kadang ngelus dodo, saudara. Ini orang kok betah ya tinggal kayak bareng sama larahan, kayak apa namanya sampah gitu. Tempatnya awul-awulan, udah gitu bau bangkai tikus lagi. Nah kalau seperti ini mana bisa dia jadi orang kaya, saudara? Bagaimana bisa dia menjadi orang sukses? Mustahil. Lawang bersihi rumah saja tidak berhasil.
ditumpuk ke sana kemari, kumuh tempatnya. Nah, ini yang perlu ada pembenahan. Energi aura kita itu akan ditangkap oleh alam semesta. Jadi coba saudara perhatikan. Saya ngomong begini, jangan saudara pikir, wah Pak Lukas nyindir. Oh tidak, saya tidak mau nyindir. Tabrak sisan saudara. Agar supaya orang itu sadar bahwa hidup yang seperti itu adalah kehidupan yang akan membuat kehidupan semakin menurun. Saya tidak pernah melihat orang-orang pang seperti ini hidup di lingkungan kekayaan, nggak pernah lihat, saudara. Kalau dia kumpulnya di tempat orang-orang miskin, oh itu sering. Memang saya katakan mereka itu tidak melakukan kriminal. Tetapi aura kemiskinan itu kuat banget. Ada juga hobi. Saya pernah lihat hobi kendaraan Vespa. Itu ada yang kumuh, saudara. Vespa dibikin kumuh, ndak karuan, dibikin panjang, stangnya tinggi, ya. Di situ dicantel-cantel ke barang-barang rongsokan. Itu kan aura kemiskinan. Tapi kalau ditanya mereka katakan, ya ini hobi. Kami nikmati, ya sudah nikmati saja. Jadi kalau sudah seperti itu ya jangan mengeluh, kenapa rezekiku kok berkurang, seret. Jangan mengeluh karena memang Anda sendiri yang menciptakan kemiskinan itu. Jadi saya katakan mengubah penampilan itu penting, saudara. Karena kita tahu bahwa perjalanan hidup kita ini berhadapan dengan energi-energi. Kita banyak dibentur-benturkan dengan energi. Siapa yang menang energinya maka dia akan berhasil. Sekarang yang ketiga. Membelanjakan uang secara tidak bertanggung jawab. Saudara lihat di situ ada 4 cewek yang senang belanja. Shopping. Oh, belanja kalau sudah pergi ke mall, bawa tas kertas, waduh, kayaknya bangga banget saudara ya. Okeh-okehan, banyak-banyakan. Ya. Nanti kalau sudah tinggal nangis kayak di bawah ini, duitnya nggak ada. Begitu dibuka dompetnya, kosong, nangis dia saudara. Membelanjakan uang secara tidak bertanggung jawab. Saya katakan, orang sekaya apapun pasti akan hancur, saudara. Apalagi ada istilah besar pasak daripada tiang. Pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Kalau pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 1.050.000 rupiah saja, itu sudah tidak bisa. Setidak-tidaknya harus separuh minimal. Jadi mari kita akan bersama-sama renungkan. Bagaimanakah gaya hidup saya ini? Apakah saya termasuk besar pasak daripada tiang? Inilah yang mendatangkan energi kemiskinan, saudara. Dan kalau energi ini tidak disingkirkan, mau sampai kapanpun nggak akan bisa. Dan saya katakan untuk menyingkirkan energi ini, hanya dengan satu cara, yaitu mengubah penampilan. Kemudian yang keempat, gunakan kalimat ucapanmu pada orang lain dengan bijaksana.
Dan ini harus mulai dilatih. Kita belajar untuk kalau berbicara atau nulis, itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang baik, yang sopan, yang membuat orang lain itu senang. Saya pernah ketemu dengan seseorang, baru saya nasihati sedikit, udah nyolot kayak api, saudara. Kalau sudah seperti itu, saya tidak akan pernah lanjut. Saya hanya berpikir, wah ilmumu cuman segitu. Jadi saya tidak akan terpengaruh, saya tidak mau hati saya cacat. Ya, kalau orang sudah nyolot, ya sudah, lebih baik saya diam. Saya hanya katakan, ya udah nikmati saja apa yang kau anggap itu baik. Tidak akan pernah saya tunjukkan ilmu yang lain. Karena percuma. Nanti seperti firman Tuhan katakan, ya, mutiara dilempar ke mulut babi, akan diinjak-injak, nggak ada artinya. Nah, kita masih bicara tentang etika dalam berkomunikasi, etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita pun harus bisa belajar untuk melihat, ini orang sedang berbicara serius atau tidak. Kalau orang sedang berbicara serius, usahakan untuk tidak nimbrung di dalamnya. Kecuali kalau sedang bincang-bincang santai, nimbrung akan lebih baik. Akan bisa lebih membawa semangat. Menambah juga keakraban. Tapi ketika seseorang itu sedang berbincang-bincang secara serius, jangan pernah kita datangi, kita potong, dan kita ikut nimbrung di dalamnya. Nah itu tidak boleh, saudara. Orang tidak akan simpatik. Dan juga jangan menggunakan kalimat yang kasar. Kita harus belajar untuk berpikir seperti ini. Kalau saya dijiwit pasti sakit. Ya jangan kita jiwit orang lain, kan begitu. Kalau kita dikasarin orang dengan kalimat saja nggak nyaman, ya kita jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, yang bikin orang lain sakit hati. Kemudian, karena saya katakan ini seni berbicara itu luar biasa Bapak Ibu. Ini yang bisa bikin orang sukses. Baik dalam pekerjaan maupun bersosialisasi. Yang berikutnya yaitu jangan bertanya apapun yang sebenarnya tidak boleh ditanyakan. Misalnya rahasia perusahaan. Itu tidak boleh ditanyakan. Walaupun memang ada orang-orang tertentu yang dengan sukacita dia membagikan berkat. Saya ambil contoh misalnya seperti istri saya itu sempat ditanya, Mami ini bikin bolu kukus itu caranya seperti apa? Nah kalau saudara tanya, dia nggak akan tutup-tutupi saudara. Dia akan ceritakan cara bikinnya sampai jadi. Memang ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi ada juga orang yang ketika ditanya, dia nggak mau jawab. Itu artinya resep itu rahasia. Tapi saya bersyukur, istri saya nggak punya pemikiran macam kayak gitu. Mau bikin bakpao saja, di-share di YouTube saudara. Saya lihat yang nonton aja sudah 4 juta orang. Itu artinya, ya, bukan bakpao tapi roti goreng. Ya, itu 4 juta yang nonton. Artinya apa? Cara bikinnya itu diajarkan kepada orang lain. Bahkan ada salah satu teman kita yang dulunya tidak bisa apa-apa diajari bolu kukus sehingga bisa buat mata pencaharian sehari-hari. Mental itu juga saya miliki, saudara.
Sering orang bertanya sama saya, Pak Lukas, itu videonya Pak Lukas kalau misalkan saya ambil, saya jualin boleh nggak? Boleh saja, nggak usah izin sama saya. Saudara suka kumpulin, jual, nggak apa-apa. Dalam hati saya, etong-etong saya ngasih rezeki orang lain, kan begitu. Ya. Ada juga yang bilang dipotong-potong, boleh nggak? Boleh saja. Saudara lihat, video saya banyak dipotong-potong orang. Dan saya bersyukur, ternyata banyak jadi berkat. Nah, kita masih bicara tentang rahasia perusahaan atau ucapan yang tidak boleh disampaikan. Misalnya, ucapan yang bersifat privacy. Kita seringkali orang Indonesia ini kepo, saudara. Ya. Kepo itu gini, kalau melihat ada orang yang nggak sekolah, dia akan tanya, kamu sekolahnya di mana? Oh, saya nggak sekolah. Harus sekolah. Nanti kamu jadi orang bodoh. Pertanyaannya, apakah betul orang yang tidak sekolah itu jadi bodoh? Tidak. Dunia ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang tidak sekolah. Perusahaan-perusahaan besar, bahkan bosnya nggak pernah sekolah. Pegawainya orang-orang bertitel semua malah. Terus ditanya lagi, kapan kamu kawin? Itu kan privacy yang tidak boleh ditanyakan. Kapan kamu punya anak? Kok kamu belum punya anak? Ya, penghasilanmu berapa setiap bulannya? Itu tidak boleh, saudara. Kecuali kalau orang itu bertanya kepada kita. Nah, ucapan-ucapan privacy ini yang akan membawa kehidupan kita memiliki moralitas yang baik. Saya tidak pernah intervensi dalam setiap ucapan yang mengandung privacy. Apakah orang yang kawin itu selalu bahagia? Tidak. Banyak orang-orang yang tidak kawin, hidupnya bahagia, banyak. Apakah orang yang punya anak itu hidupnya bahagia? Juga belum tentu. Banyak anak-anak yang diomongi orang tuanya susah, ya. Kejerat narkoba, tukang nyolong, tukang nyuri, ya. Banyak sekali. Jadi kita harus bisa menyadari mana ranah privacy dan mana ranah yang umum. Misalnya kalau ditanya, penghasilanmu berapa? Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau kamu tahu penghasilan dia, terus kamu mau apa? Mau bantu? Kan itu penting kita pertanyakan, saudara. Jadi lebih baik kita harus menyadari, ini mental-mental yang perlu diperbaiki, sehingga kita akan tampil sebagai manusia yang sukses, orang yang disukai oleh orang lain. Paham Bapak Ibu? Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yaitu, ini yang kelima ya, kemauan semangat belajar yang sangat tinggi. Ini tujuannya adalah untuk mengantisipasi menghadapi masa depan. Saya bahkan kadangkala sempat ngeri kalau saya pikir, saudara. Dengan munculnya robot-robot AI, saya berpikir generasi di bawah kita, musuhnya bukan manusia lagi. Tapi musuhnya adalah robot-robot. Dan saudara tahu, kalau manusia itu musuhnya robot yang sudah dilengkapi dengan teknologi artificial intelligence, pemenangnya siapa? Kita akan dilibas, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur ada janji Bapak Yahweh yang luar biasa, bahwa kita akan di-rapture terlebih dahulu.
Makanya saya katakan kita harus lebih sungguh-sungguh. Nggak main-main Bapak Ibu. Saya sudah punya banyak sekali pemahaman, pengertian, bahkan apa yang bakal terjadi di masa depan. Makanya saya katakan, saya akan ke Israel yang terakhir kali. Karena kalau dilihat pertengahan tahun depan, itu sudah berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Jadi saya katakan ayo mulai sekarang kita belajar. Setidak-tidaknya kita itu bukan menjadi orang yang gaptek, gagap teknologi. Saya beberapa tahun yang lalu pernah mengatakan, orang yang tidak menguasai teknologi, dia akan dilibas, tapi sebaliknya, orang yang menguasai teknologi akan menguasai dunia ini. Cuman teknologinya juga harus yang benar. Jangan jadi hacker, saudara. Kalau hacker itu nanti ujung-ujungnya adalah kita mecundangi orang, tidak boleh. Sekarang yang berikutnya, bagaimana orang bisa meraih kesuksesan? Ini menyangkut masalah mental. Yang keenam yaitu memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat. Artinya, berani keluar dari zona nyaman dan berani menghadapi tantangan. Karena apa? Karena ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, kita dituntut untuk bisa memahami karakter orang lain. Tapi kalau kita tidak bisa memahami karakter orang lain, yang ada kita akan jengkel. Melihat karakter orang yang berbeda dengan kita akan marah. Nah itu artinya apa? Jiwa kekeluargaan kita kurang. Tapi kalau kita memiliki jiwa kekeluargaan, maka kita akan bisa memahami, memaklumi sifat orang, walaupun kita juga perlu memberitahu, meluruskan, memperbaiki mental-mental yang tidak baik. Ini adalah cara bagaimana hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa alam semesta ini cerdasnya luar biasa. Kalau kita sudah berada dalam satu lingkup yang bersih, alam semesta itu yang akan bertindak. Itu otomatis. Makanya saya katakan, kalau sampai kamu praktek hukum loa, kamu afirmasi, kamu begini, masih belum, berarti ada sesuatu yang harus dibenahi. Dan sekarang yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu memiliki cara pandang yang maju. Itu berarti berani keluar dari zona nyaman untuk menghadapi tantangan. Artinya apa saudara? Karena pandangan kita ke depan itu tantangannya banyak. Kita berkompetisi dengan orang lain. Selama kompetisi kita itu kita jalani dengan baik, saya percaya Bapak Yahweh pasti tolong kita. Saya ingin malam hari ini saya ngajarin motivasi ya, karena saya menyampaikan firman Tuhan itu campur-campur saudara. Ya bicara dunia alam roh iya, bicara motivasi iya, bicara pola Ibrani ya iya, bicara etika moral ya iya. Kita harus bisa paham semuanya. Karena saya ingin jemaat Aleph Tau dan para subscriber adalah jemaat yang pinter-pinter. Makanya saya terus belajar
untuk saya membagikan berkat bagi saudara sekalian. Sekarang yang ke-8. Jangan senang gratisan. Dan kalau menawar, jangan kelewatan. Lihatlah penjualnya. Saya dulu, saudara-saudara, pernah ketemu dengan seorang teman, pendeta. Itu kikriknya luar biasa. Kalau dia belanja sesuatu, dia pasti akan mengatakan, bisa enggak kalau diturunkan sekian nilainya. Dan langsung dia katakan, tapi saya ini kan pendeta, jadi boleh dong saya menawar. Jadi seolah-olah pendeta itu mesti miskin, saudara. Coba sekarang kalau saudara membeli sayuran, lihat anak yang seperti itu, tega enggak kita nawar, saudara? Saya enggak tega, saudara. Coba lihat aja nih, kayak gini, anak kecil jualan apa ini, bakso atau apa. Kalau jualan seperti itu ditawar, kejemnya luar biasa. Dan tahukah saudara, jika saudara bisa menawar selisih 200 rupiah saja, itu berarti sama dengan saudara mengambil berkat orang itu 200 rupiah. Betul atau tidak? Karena kalau tidak ditawar, orang itu akan menerima 200 rupiah. Tapi karena ditawar dan orang itu, ya sudahlah. Artinya saudara itu ngurangin berkat orang itu. 200 rupiah saja kok ditawar, apakah itu orang kaya kira-kira? Saya kira tidak. Kalau orang kaya, selisih 1.000 rupiah pun, cincai. Saudara. Terserah paling 1.000 rupiah saja kok pusing. Tapi beda kalau orang mental miskin. Coba aja lihat tuh, kernet-kernet angkot. Bila perlu bunuh-bunuhan. Hanya dapat 1 penumpang yang paling enggak seberapa. Ya Bapak Ibu. Jadi milikilah mental orang kaya. Saya kalau pergi ke pasar enggak pernah saya nawar. Enggak pernah. Paling-paling saya katakan harga pasnya berapa? Dia tunjukkan. Nah setelah dia tunjukkan harga pasnya, pilihan ada pada saya. Saya mau atau tidak? Kalau saya tidak mau, saya bilang saya nggak cocok harganya. Nah biasanya orang itu ngotot, saudara. Tapi begitu ditinggal, orang itu panggil-panggil, saudara. Di Magelang kan kayak gayanya begitu. Iya kan? Ya, saya lihat tuh di Magelang begitu tuh modelnya. Kalau nggak percaya coba uji coba ke pasar, saudara. Nanti kan ditawar mereka otot-ototan nggak akan mau nyerahkan. Tapi begitu ditinggal pergi, dipanggil, sini. Itu mentalnya kayak begitu. Dan saya kalau sudah seperti itu saya nggak akan mau. Enggak usah, enggak jadi, saya bilang gitu. Tadi ditanyain, enggak kasih. Sekarang sudah ditinggal pergi, kasih. Enggak akan saya mau. Gitu. Jadi marilah kita berpikir bahwa kita lihat ya penjualnya itu seperti apa. Saya ngomong begini bukan berarti menawar tidak boleh, boleh saja. Tapi kalau yang jualan seperti anak ini ditawar, ya kebangetan, saudara. Luar biasa, kejemnya saya bilang sih. Jadi nggak usahlah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, miliki kejujuran. Khususnya dalam soal keuangan. Sehingga kalau dipercayakan keuangan, akan membuat kekayaan itu menjadi aman. Jika saudara punya mental seperti ini, apalagi dipercaya pada Bapak Yahweh, akan sangat luar biasa. Saya katakan kejujuran itu penting. Ini juga bisa
bisa jadi karena adanya kutuk kemiskinan. Makanya saya katakan kejujuran itu penting sekali. Ada seseorang yang jualan produk. Ketika ditawar, dia bilang, oh dari sananya saja tidak boleh. Padahal masih bisa, saudara. Itu artinya saudara sudah mengizinkan kebohongan. Betul ya Bapak Ibu? Bohong. Ada lagi orang yang mengatakan, wah nek seperti itu saya nggak dapat untung. Saya bisa jatuh miskin kalau begini. Wah itu lebih bahaya lagi. Sudah ngutukin diri sendiri. Kalau jualan ya sudahlah. Ya, tinggal kita mau atau tidak. Nah kita juga perlu jujur. Ya, keuangan kita seperti apa. Tapi kalau kita mau jujur, saya percaya Bapak Yahweh pasti tolong. Saya punya teman, itu istrinya mengeluh sama saya, saudara. Dia katakan, Pak Lukas, mbok tolong nasihati suami saya. Oh ya, kenapa? Dia katakan suami saya itu kalau jual produk itu palsu. Saya sudah kasih tahu, jangan jual produk palsu. Ya. Lebih baik kalau memang palsu, katakan ini kualitasnya KW. Itu akan lebih baik dan itu artinya jujur, saudara. Tapi kalau dia bilang asli padahal palsu, itu bikin orang sakit hati. Bikin orang jadi nggak nyaman, saudara. Karena saya pernah ngalami seperti itu. Waktu di gereja lama, saya beli drum, saya pikir drumnya itu yang apa itu, pearl ya, saya ingat itu. Saya beli pearl. Ya sudah, saya beli dengan harga pearl. Tapi ternyata setelah dibuat main, saya terkejut. Karena di situ ada logo yang terhapus, yaitu rolling. Wah, saya bilang ini kurang ajar. Ya kalau yang jual itu orang yang tidak beriman, yang jual ini katanya majelis di salah satu gereja. Ini kan parah banget, saudara. Itu artinya nggak jujur, jualan yang tidak harus seperti itu kan. Nah sekarang kita akan lihat yang berikutnya. Jangan pernah berharap orang yang pernah kita tolong untuk membalas kebaikan kita. Kalau kita berharap orang yang kita tolongin sekali waktu membalas kebaikan kita, saudara akan kecewa. Kalau tolong saja. Dengan hati yang tulus, nanti Bapak Yahweh akan memberkati dengan caranya sendiri. Amin. Ya. Tapi kalau mengharap orang lain itu, wah kita bisa kecewa berat, saudara. Makanya muncul kalimat begini, kamu dulu sudah pernah saya tolong. Lah kok kamu hidupnya enak kok nggak pernah ingat sama saya lagi. Ya karena Anda berharap kepada manusia. Tapi selama kita berharap kepada Bapa Yahweh, maka hidup saudara pasti diberkati luar biasa. Kalau mau tolongin orang dengan hati yang tulus. Nggak usah berharap orang itu yang nolongin kita. Walaupun saya katakan, kalau saya nih ditolongin orang, saya tetap punya mental, tunggu tanggal mainnya. Sekali waktu saya pasti akan balas dendam. Orang yang pernah melakukan kebaikan sama saya, dia akan menerima berkat yang besar. Itu prinsip saya begitu, saudara. Kalau saya lihat dari motivasi film-film pendek, itu seringkali saya terharu. Seringkali saya bisa meneteskan air mata. Ketika seseorang itu ditolong, dalam hatinya berkata, tunggu tanggal mainnya. Sekali waktu akan saya kembalikan semua kebaikanmu.
Nah itu bagus saudara. Tapi kita yang nolong tidak boleh berharap kepada manusia. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Dan saya katakan jangan pernah berharap orang lain selalu ada untuk kita. Ini berarti harapannya bukan ditujukan kepada Tuhan. Di dalam kitab suci, di kitab Injil Yohanan, ada sebuah cerita di pasal 5 ayat 5 sampai 9, saya akan bacakan untuk saudara. Dan di sana ada seseorang yang menderita 38 tahun dalam penyakitnya. Ketika melihat orang yang terbaring itu dan mengetahui bahwa dia sudah menghabiskan banyak waktu, Yesua berkata kepadanya, "Maukah engkau menjadi sembuh?" Perhatikan kalimatnya Yesua, saudara. "Maukah engkau menjadi sembuh?" Orang sakit itu menjawab kepadanya, perhatikan kalimatnya lucu, saudara. "Tuan, aku tidak mempunyai seseorang yang ketika air itu digoncangkan, dia dapat memasukkan aku ke dalam kolam, dan sementara aku mendatanginya, orang lain turun sebelum aku." Enggak nyambung, saudara. Pertanyaannya adalah, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabannya mau atau tidak. Paham enggak Bapak Ibu? Tapi dari jawaban orang ini, saya bisa menemukan bahwa orang ini sudah sering dikecewakan. Karena di situ ada kolam namanya kolam Bethesda. Dan di situ biasa ketika kolam airnya itu goncang, itu tanda ada malaikat yang turun ke situ, dan ketika orang jebur yang pertama, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Nah ini orang lumpuh, saudara. Jadi dia pingin sembuh tapi ya sudah keduluan orang terus. Ketika ditanya Yesua, "Mau nggak kamu sembuh?" Pikirannya bukan tertuju kepada Yesua, tapi dia tunjukkan ungkapan kepahitan hatinya. Ketika aku mau jebur, orang lain sudah mendahului. Tuhan bisa saja tanya, aku nggak tanya itu. Yang aku tanya itu kamu mau sembuh apa tidak? Tapi kembali lagi saudara, Yesua berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan seketika itu juga orang itu menjadi sembuh, dan dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan pada hari itu adalah hari Sabat. Artinya apa saudara? Ketika Tuhan bertanya kepada kita, arahkan pandangan mata iman kita kepada Dia. Ketika pandangan mata iman kita tertuju kepada Yesua, saya percaya kita tidak akan kecewa, saudara. Tapi kalau kita arahkan kepada orang lain, kita akan kecewa berat. Berharap orang tahu kondisiku, itu adalah embrio kekecewaan, dan siap menyangkali Tuhan, meninggalkan Bapa Yahweh tanpa mau mikir keselamatan diri sendiri. Berapa banyak di antara kita ketika kita kecewa dengan orang lain, kita meninggalkan Bapa Yahweh. Kita lupa bahwa di atas muka bumi ini tidak ada satu pribadi pun yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi untuk apa pindah agama? Betapa bodohnya orang-orang yang seperti itu. Tapi malam hari ini saudara, ayo kita benahi kehidupan kita. 10 poin ini, ketika kita bisa mempraktekannya, saya percaya Bapa Yahweh pasti tolong saudara. Di tengah kesulitan apapun jangan pernah takut. Karena kemahakuasaan Bapa Yahweh tidak bisa dibatasi oleh kekuatan apapun di atas muka bumi ini. Karena Bapa Yahweh adalah Tuhan yang maha kuasa.
Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan malam ini menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Mulai saat ini tidak ada lagi anak-anak-Mu yang ada di berbagai penjuru dunia, yang merasa seolah-olah hukum itu terbalik. Karena kami percaya Bapak Yahweh masih terus melindungi, menjaga, memelihara hidup kami. Jikalau anak-anak-Mu masuk dalam ujian kehidupan, berilah kekuatan kepada mereka untuk bertahan, sehingga dia tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, Hari Raya Sukkot, pada hari Jumat 29 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Berkatnya Tercurah di Pondok Daun. Ibadah Sabat digabung Jumat. Perayaan Shemini Atzeret dilaksanakan pada hari Jumat 6 Oktober 2023 pukul 6 sore dengan tema Yeshua Datang Segera. Ibadah Sabat digabung sore. Dalam rangka memeriahkan Hari Raya Sukkot, panitia perayaan mengadakan beberapa kegiatan acara sebagai berikut. Lomba membuat sukah dengan ketentuan 1. Peserta lomba membuat sukah di rumah masing-masing dengan ukuran 1 x 1,5 meter. 2. Menggunakan bahan bebas sesuai kreativitas masing-masing. 3. Setiap peserta diharap berfoto bersama sukah yang telah dibuat dan mengirimkan foto tersebut paling lambat pada hari Minggu 2 Oktober 2023 melalui WhatsApp kepada Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. 4. Pemenang lomba sukah akan diumumkan pada perayaan Simchat Torah. 5. Lomba ini dilaksanakan khusus untuk jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang saja. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Theo. Jalan Sehat Keluarga Besar Kehilat Aleph Tau Magelang yang dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 6.30 pagi. Kegiatan akan dimulai dan berakhir di Kehilat Aleph Tau Magelang dan terbuka untuk semua jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang. Harap berkumpul di Kehilat pukul 6 pagi on time menggunakan dress code warna merah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpartisipasi untuk door prize, dapat menghubungi Bapak Theo di nomor 0812 5940 7799. Perayaan Simchat Torah dilaksanakan pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 5 sore dengan tema Torah adalah kehidupanku. Ibadah pagi digabung sore. Sukkot Anak akan diadakan pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 8 sampai 10 pagi bertempat di Balkondes Karanganyar, Borobudur. Dimohon berkumpul di Kehilat pukul 7 pagi on time menggunakan dress code putih coklat. Bagi anak-anak yang ingin ikut serta, dapat mendaftar ke guru kelas masing-masing atau menghubungi Tante Yeni di nomor 0878 8813 3201 atau Tante Weli di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu paling lambat pada hari Minggu 1 Oktober 2023 untuk perhitungan transportasi. Anak-anak diharap membawa snack untuk perjamuan kasih seharga Rp10.000 dalam bentuk makanan ringan dan tidak perlu dibungkus. Divisi Anak membuka pre-order kaos dimulai pada tanggal 24 September hingga 24 Oktober 2023. Untuk info lebih lanjut,
dapat menghubungi Ibu Sylvia di nomor 0858 6703 7774. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti tur Israel, batas pendaftaran dan penyerahan paspor ditunggu paling lambat pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak James di nomor 0812 2979 6778. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Dan kita akan akhiri kebaktian kita malam ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, berikanlah kesehatan, beri kekuatan, dan bahkan Engkau menjaga, melindungi, dan memberkati dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmerecha. Yair Yahweh panau eleka vichunecha. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit necha ufriat matka ufri fahim teka syekar alapeka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Beristirahat, Bapak Yahweh memberkati selalu. Amin. Haleluya. Yang Maha Kuasa.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.